Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Habatal kiram, segenap para alim ulama, para masyayikh, para kiai, para ustadz, para ustadzah, segenap kaum muslim dan muslimat, bil khusus segenap siswa-siswi MTS menuju Kediri, baik kelas 7, kelas 8 maupun 9. Tidak saya batasi untuk kelas bagian 7 bagian apa, karena dalam video kali ini saya mengumpulkan berbagai macam pertanyaan dari kelas 7 maupun 8 yang bertanya tentang video-video yang sudah saya upload kemarin. Jadi saya terus terang berterima kasih kepada teman-teman semuanya yang memberikan pertanyaan. Ini menunjukkan bahwasanya teman-teman itu mempunyai keinginan untuk menjadi lebih baik dalam hal beragama. Jadi menunjukkan minat teman-teman semuanya untuk benar-benar memahami ilmu agama. Sehingga saya sekali lagi berterima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah memberikan pertanyaan, baik yang disampaikan di channel YouTube saya maupun di grup WA yang sudah saya buat. Pertanyaan yang pertama adalah dari saudari Widya Jayanti Cahyaningrum dari kelas 7I yang bertanya, Pak, apa tatus jahwi dan bagaimana niatnya, digunakan untuk apa, Pak, dan cara melakukannya bagaimana? Panjang pertanyaannya, bagus. Jadi sujud sahwi itu adalah sujud yang digunakan atau dilaksanakan ketika seseorang yang sholat itu meninggalkan kesunahan yang bersifat abad, atau orang yang sholat yang ragu dalam menghitung jumlah rakaatnya. Jadi kalau saya jelaskan panjang ya. Untuk yang kedua ini, bagi orang yang ragu dalam sholatnya, umpama sholat maghrib dia ragu di antara 2 apa 3, maka dianjurkan untuk mengambil yang paling sedikit, yaitu saya masih 2 rakaat. Nanti ketika sudah dia mempunyai keyakinan sholatnya telah hampir selesai, yaitu sholat sudah ketiga rakaat bagi hitungan yang dia miliki, setelah dia berijtihad, setelah dia hitung, maka nanti setelah tasyahud akhir nanti dia dianjurkan, sekali lagi dianjurkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Sujud sahwi itu niatnya gimana, Pak? Ya niatnya untuk melaksanakan kesunahan-kesunahan, karena sujud sahwi ini termasuk sunnah. Umpama nggak dilakukan gimana, Pak? Ya nggak apa-apa. Cuma nanti nilai pahalanya antara orang yang sholat yang sengaja maupun tidak sengaja meninggalkan sunat abad, yaitu seperti kunut subuh, tasyahud awal, itu kan jenis-jenis sunat abad. Itu nanti pahala sholatnya bisa berkurang. Lah umpama nanti kalau dia itu ternyata lupa sehingga dia menyadari bahwasanya sholat saya ternyata pahalanya berkurang, saya nggak mau pahala saya berkurang, dan nanti bisa diganti dengan sujud sahwi. Betul nggih? Cara melaksanakannya itu setelah tasyahud akhir, nanti duduknya itu seperti kalau kita tasyahud akhir, nanti kita setelah tasyahud akhir akan melaksanakan sujud sahwi, maka duduknya itu seperti duduk tasyahud awal, walaupun kita sudah tasyahud akhir. Karena kenapa? Karena kita akan menyongsong sujud sahwi.
Paham nggih? Jadi nanti setelah tasyahud akhir dia duduknya saat tasyahud akhir itu seperti saat tasyahud awal, yaitu dengan kaki kiri ditindih napa nggih? Bahasane bokonge kan. Ditindih bokonge kan cara bahasa Arabnya terus duduk iftirash ngoten nggih. Jadi kaki kanannya di napa di jejekne ngeten, terus kaki kirinya kan dilunggui dengan bokong. Nah, itu namanya duduk iftirash. Itu tasawuf akhirnya ketika nanti kita akan melaksanakan sujud sahwi. Terus kemudian saat tasawuf akhir selesai kita sujud 2 kali. Nah, sujud 2 kali itu. Kemudian apa Pak yang dibaca saat sujud sahwi, saat sujud itu mirip seperti bacaan kita sujud biasa, yaitu subhana rabbiyal a'la. Kemudian nanti duduknya tetap rabbil firli warhamni wajburni itu, atau boleh diganti saat sujud subhana man la yanam wa la yashu, seperti yang biasanya dilaksanakan oleh sebagian orang-orang. Itu yang paling terkenal sebenarnya, tapi secara fikih yang orisinil itu sebenarnya sujudnya itu sama seperti sujud biasa saat sholat. Ngerti nggih? Jadi niatnya nggak perlu niat, kalau kita sudah dalam sholat, nggih, kita sudah dalam sholat berarti nggak perlu niat sujud sahwi, cukup sujud biasa gitu mau. Kalau diniati nggih, niat untuk menapa jenenge menambal, bahasanya apa jenenge, menambal atau mengganti pahala-pahala yang hilang karena kita meninggalkan sujud atau sunat abad yang sudah kita tinggalkan, baik karena sengaja ditinggal atau karena lupa. Ngerti nggih? Paham? Nah, itu nanti silakan, nanti kalau kira paham bisa ditanyakan lagi. Terima kasih kepada saudari Widya Jayanti dari kelas 7I. Kemudian selanjutnya adalah dari 7H atas nama Davina Najwati Aprilia. Pertanyaan merespon video saya kemarin yang bertanya, dia adalah pertanyaannya, Pak, apakah kalau kita salah dalam urusan tauhid, dalam kurung akidah, apa kita akan selama-lamanya berada di neraka dan tidak akan masuk dalam surga? Itu sebenarnya sudah saya jawab di konten tentang akidah Islam yang pertama. Memang kalau kita itu salah meyakini akidah, sesuatu yang dalam akidah kita nanti, kita itu bisa terjerumus ke neraka selama-lamanya. Karena nanti kita tidak sadar, secara tidak sengaja kita memusyrikan Allah kalau kita dalam urusan akidah itu salah. Saya contohkan gimana? Salah satu dosen saya pernah mengatakan, umpama kita mengatakan bahwasanya Allah itu mempunyai tangan, kan? Karena ada ayat yang mengatakan wasama abanainaha biaidi wa inna lamusiun, dan langit yang telah diciptakan kami ciptakan dengan menggunakan tangan. Dari ayat ini sebagian umat Islam itu ada yang mengatakan tangannya Allah ya tangan seperti kita ini, tangan seperti manusia ini. Nah, bagi kita kalangan Ahlussunnah wal Jamaah dari kalangan pesantren pondok salaf itu mengatakan kita tidak boleh mengatakan Allah itu punya tangan seperti tangan kayak gini. Kalau Allah itu mengatakan bahwasanya itu tangan dalam arti majaz, tidak ada mana aslinya. Seperti kalau kita contohkan kan umpama saya contohkan majaz itu gimana Pak? Yaitu memaknai sesuatu kalimat bukan pada semesti dari konteks lahiriah kalimat tersebut. Saya contohkan umpama Ibu Khofifah, Ibu Gubernur kita Jawa Timur mengatakan, atau dalam sebuah surat kabar ada tulisan Jawa Timur ada di genggaman Ibu Khofifah. Kan nggak mungkin toh, mulai dari Madura sampai Pacitan digenggam Bu Khofifah di tangannya, ini kan nggak mungkin. Itu maknanya adalah berada di kekuasaannya Ibu Khofifah. Itu maknanya adalah majaz. Dan dosen saya itu mengatakan kalau kita mensifati Tuhan mempunyai tangan kayak gini, berarti itu kita seakan-akan mempunyai Tuhan lain selain Allah. Karena Allah tidak mempunyai tangan, sehingga siapa yang dia yakini bahwasanya ada Tuhan yang bertangan, yang jelas itu bukan Allah, sehingga itu seakan-akan
mensejajarkan makhluk lain dengan Allah sebagai Tuhan yang tidak mempunyai tangan tadi. Jadi sekali lagi kalau urusan berakidah itu yang hati-hati, terutama yang lain, terutama yang sangat lagi booming di Indonesia itu adalah mengkafir-kafirkan orang Islam, mengkafirkan orang Islam lainnya hanya karena masalah perbedaan pendapat. Saya contohkan umpama kayak kita di Indonesia sangat sudah terbiasa dengan budaya tahlilan dan yasinan. Bagi mereka-mereka yang Islam yang ilmunya itu rata-rata dari Timur Tengah, dari Arab Saudi tepatnya, itu mengatakan yasinan, tahlilan bid'ah, itu musyrik. Karena mendoakan orang mati, namanya musyrik, meminta kepada orang mati. Nah, memusyrikkan orang Islam, mengkafirkan orang Islam itu sama saja. Kalau tidak orang lain yang dikafirkan itu benar-benar kafir, maka yang mengkafirkan adalah yang kafir. Sehingga kalau nanti kita kafir, kita akan berada di neraka selama-lamanya. Ini kalau kita bahas dalam masalah runtutan dalil baik akliyah maupun nakliyah. Tetapi kalau kita bahas bahwasanya Allah itu mempunyai sifat jaiz, yaitu fi'lu kulli syai'in mumkinin aw tarkuhu. Allah itu berwenang melakukan apa saja yang beliau kehendaki, yang Allah kehendaki. Ya maka nanti kalau Allah itu dalam versi akidah Aswaja mengatakan Allah berwenang memasukkan orang yang kafir, yang mati dalam kondisi kafir, ke surga. Tetapi ini hanya, sekali lagi, hanya rentetan kata-kata. Prakteknya nanti di hari kiamat tidak ada yang tahu, belum ada yang tahu. Itu hanya melihat dari kewenangan Allah saja sebagai Tuhan semesta alam. Allah yang mempunyai neraka, Allah yang mempunyai surga, Allah yang berwenang atas para manusia. Sehingga Allah itu berwenang memasukkan orang yang non muslim masuk ke surga. Dibalik juga demikian, Allah juga bisa berwenang memasukkan orang yang dari lahir sampai dia mati tidak punya dosa sama sekali masuk dalam neraka. Itu dalam konteks perdebatan atau pembicaraan ilmu akidah, membahas Allah mempunyai sifat jaiz, yaitu fi'lu kulli syai'in mumkinin aw tarkuhu. Oke, itu pertanyaan yang bagus. Jadi sekali lagi dalam urusan tauhid itu harus kita hati-hati. Karena kenapa? Ya sudah saya sampaikan, kalau kita salah dalam berilmu tauhid, berakidah, nanti kita akan terjerumus ke dalam neraka selama-lamanya. Termasuk saya contohkan umpama kita dari golongan pesantren, dari salaf, biasanya sudah terbiasa dengan namanya ruqyah suwuk dalam bahasa Jawa. Kemudian kita bisa mengobati orang lain dengan suwuk tadi. Kemudian kita mengklaim, wah saya ini mandi dongoku, doa saya itu pasti terkabulkan. Dia bisa sehat karena doa saya ini dalam posisi ilmu kalam, dalam posisi ilmu akidah, ilmu tauhid itu dia itu sudah menyekutukan dirinya sendiri dengan Allah. Oleh karena itu, saya itu dulu pernah dituturi salah satu kiai yang mengatakan bahwasanya dalam hal kayak gitu ruqyah suwuk, kalau si peruqyah itu tidak mempunyai dasaran tauhid yang luar biasa, itu 99% akan terjerumus ke kufuran. Jadi yang hati-hati. Terima kasih dari Mbak Davina Najwati dari 7H. Matur suwun. Terus selanjutnya adalah pertanyaan dari 7C. Alhamdulillah. Saudari Fasakoh Al-Nabila ingin bertanya, alasan iman dan Islam dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Bukan ihsan kamil ya, tapi insan kamil. Insan kamil itu dalam bahasa kita manusia sempurna. Mungkin dalam bahasa film Superman. Nah, gitu kan, itu namanya insan kamil. Saya jawab, betul. Untuk menjadi manusia yang sempurna itu kita harus mempunyai dasar yang kita sebut dengan namanya akidah, dan kita mempunyai, agar akidah kita ini terselamatkan, kita mempunyai namanya keislaman. Itu sehingga nanti itu merupakan kewajiban kita sebagai hamba kepada Allah. Kita harus bertawakal, pasrah diri, itu disebut dengan namanya Islam.
Dengan rukun Islamnya kita sholat, kita zakat dan sebagainya, itu sebagai bentuk kita upaya pasrah kepada Allah. Kemudian ihsan itu hubungan sosial kita kepada segenap makhluk hidup. Sehingga nanti kalau kita bisa menerapkan iman, Islam dan ihsan, kita sudah menjadi manusia sempurna, dalam arti tidak ada satupun hak orang lain yang menjadi kewajiban kita terbengkalai. Saya contohkan bagaimana kalau kita sudah ternyata hanya punya sifat ihsan saja, tidak punya iman, tidak Islam. Jadi kita saya jawab dengan lantang bahwasanya dalam dunia ini agama yang paling sempurna adalah Islam. Karena apa? Tuhan yang Maha Esa itu mempunyai hak untuk diesakan, untuk ditauhidkan, untuk tidak disekutukan. Sehingga kalau orang berbuat baik kepada manusia saja tapi dia menyekutukan Allah, maka itu dia belum jadi insan kamil, belum jadi manusia yang sempurna. Begitu juga dengan demikian, kalau hanya orang beriman, berislam saja, sholat mempeng, ya kan, zakatnya juga, haji sudah 7 kali, ya kan, tetapi kepada saudara-saudaranya, tetangganya, baik yang non muslim maupun yang Islam, selalu membuat rusak pada mereka atau bertengkar dengan mereka, menjelek-jelekan mereka, itu berarti dia itu belum mempunyai sifat insan kamil. Paham nggih? Nanti kalau belum paham silakan dipertanyakan lagi. Matur suwun pertanyaannya. Kemudian selanjutnya adalah dari saudara Ivan Sevian Najib kelas 7G mau bertanya, apa hukumnya kunut? Tadi sudah saya jawab ya. Hukumnya kunut itu adalah sunat ab'ad. Sunat itu ada 2 macam saat kita sholat, ada namanya sunat hayat, ada namanya sunat ab'ad. Kalau sunat hayat saya contohkan mengangkat kedua tangan, itu namanya sunat hayat. Kalau ditinggalkan kita baca takbiratul ihram Allahu Akbar, tidak mengangkat kedua tangan enggak masalah. Tidak menuntut untuk dilaksanakan sahwi. Tetapi ketika nanti kita meninggalkan sunat ab'ad seperti kunut, tasyahud awal dan lain-lainnya, maka nanti kita dituntut dalam tanda kutip dianjurkan melaksanakan sujud sahwi. Itu hukumnya. Versi dari sudah saya terangkan kemarin, kunut itu ulama beda-beda pendapat. Ada macam-macam. Ini yang saya laksanakan tiap hari. Saya mengambil pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan kunut itu adalah berhukum sunat ab'ad. Matur suwun pertanyaan dari saudara Ivan dari 7G. Kemudian dari Karisanaya Putri Ferdian dari 7Do. Ini pertanyaan yang sudah begitu lama tapi saya lupa, belum saya jawab saya sangat mohon maaf kepada saudari, saya baru ingat pertanyaan dari saudari Karisa Naya Putri Ferdian dari 7Do mau bertanya, Pak, kunut nazilah itu contohnya seperti apa, Pak? Kunut nazilah itu ya kunut-kunut yang sudah kita laksanakan yang bukan dalam momen-momen seperti biasanya, seperti subuh dan witir di akhir Ramadan. Selain itu namanya kunut nazilah. Jadi kalau saya contohkan, saya kunut nazilah itu seperti saat era pandemi kemarin yang 1 bulan yang lalu, itu kan banyak orang wafat, kemudian banyak orang sakit, kemudian di sini saya laksanakan ketika saya jadi imam sholat menggantikan paman saya yang sakit, maka nanti sholatnya saya kasih kunut. Jadi walaupun bukan sholat subuh, saya imami sholat isya, saya itu akan melaksanakan kunut di akhir rakaat setelah ruku saat i'tidal. Nah itu namanya kunut nazilah. Bacanya gimana, Pak? Bacanya sama seperti kunut subuh. Boleh beda, Pak? Boleh. Kunut itu sekali lagi boleh beda-beda. Walaupun termasuk kunut subuh itu pun teman-teman semuanya kok enggak hafal Allahumma hdini fiman hadait, enak dipatani tak, akhirnya kan bingung kabeh. Akhirnya kalau teman-teman doanya bisa Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kemudian jangan paringi tanah dalam bahasa kutip
itu dalam bahasa kitabnya. Jadi fa inna kata qudi sampai nastaghfiruka bilaik itu tergolong namanya sana. Jadi kalau kita membuat kunut tidak seperti Allahumma hadini itu, nanti kita ganti sana tersebut. Apa tuh sana itu, Pak? Kita memuji-muji Allah. Jadi contohnya tadi Rabbana atina tadi nggih, kemudian kita kasih innaka antas sami'ud doa, ya Allah engkau adalah zat yang maha mendengar segala doa, itu namanya tanah. Kemudian ditutup dengan sholawat, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, itu namanya sholawat. Berarti itu sudah kunut. Umpama kunut nazilah diganti umpama doa, yaitu tapi bahasa Arab nggih, jangan bahasa Jawa nggih. Kalau di luar sholat nggak apa-apa bahasa Jawa, tapi kalau dalam sholat itu nanti terjadi banyak perbedaan itu. Berarti dongo dengan agar kita diberi kesembuhan, Allahumma dfa warfa annal ghula wal waba. Doanya khotib itu kan itu dibaca pas ketika kita di musim-musim pandemi, wabah, musibah, kita baca di sholat 5 waktu nggak apa-apa, termasuk kunut nazilah. Ada lagi sebenarnya kunut yang bersifat ngelaknat juga disebut namanya kunut nazilah, tapi jangan dipraktekkan nih, tidak saya kasih tahu agar tidak diamalkan. Tapi itu tidak boleh kunut nazilah itu. Jenis yang kunut nazilah yang bersifat ngelaknat itu yang tidak boleh. Matur suwun. Pertanyaan dari Karisa, sangat saya apresiasi pertanyaannya. Kemudian selanjutnya adalah pertanyaan dari, wah ini nggak ada namanya ini, di grup WA tulisannya la ilaha illallah. Dari grup WA kelas 7 Mapel Kiha. Pertanyaan adalah, Assalamualaikum Pak, saya ingin bertanya, ketika kita baca niat mau sholat itu dibaca dalam hati saat takbiratul ihram atau saat sebelum sholat? Saya Alfiana, dari Alfiana Rohmatu Rosidah dari 7i. Atau pertanyaannya ini yang jadi pertentangan antara kita dengan ulama Wahabi. Ini harus saya jelas di sini guys, saya jelas di sini bahwasanya kalau niat itu ya teman-teman saudara, semuanya harus diingat-ingat. Niat itu dilaksanakan saat kita baca Allahu Akbar. Takbiratul ihram adalah bacaan Allahu Akbar. Saya ulangi berulang kali, takbiratul ihram itu adalah bacaan Allahu Akbar di awal kita sholat. Saat kita mau masuk ke sholat itu namanya bacaan takbiratul ihram yang harus dilafadzkan, minimal kita sebagai orang yang membaca mendengar bacaan tersebut, bukan mengangkat kedua tangan. Sekali lagi, jadi kalau gini saja, angkat kedua tangan saja, tidak membaca Allahu Akbar, kemudian ditanya, lah Allah Akbar nanti nggak tahu, katanya di Allahu Akbar itu di sini dan tak batin, lah ini kalau kalian sih jawab tak batin, Allah Akbar saya batin. Nah, padahal ketentuan fikih itu niat, pelaksanaannya adalah Allah. Saat kita membaca Allahu Akbar, dalam hati kita itu mengerentekkan, bahasa Indonesia mengerentekkan, batin. Seakan-akan di hati kita itu berbunyi, saya niat sholat sholat duhur fardhu lillahi ta'ala. Itu di hati kita saat kita baca Allahu Akbar. Selesai, kita sudah selesai sholat. Lah, yang kita baca itu adalah talafut. Sekali lagi, talafut itu dalam bahasa mempermudah agar nanti hati kita itu bisa mengerentekkan. Bahasanya mengerentekkan itu apa bahasanya? Membatin gitu. Saat kita baca Allahu Akbar, nanti hati kita itu bisa tertolong karena sebelum kita baca Allahu Akbar sudah melafadzkan usolli fardhu dhuhri itu. Paham nggih? Jadi takbiratul ihram, bacaan Allahu Akbar. Saat kita baca Allahu Akbar, hati kita ini niat sholat. Sebenarnya nanti kalau dibahas itu dalam banget itu. Nanti bahkan dalam bahasa kitab klasik itu yang versi Imam Syafi'i itu banyak ulama yang
mengeluhkan karena begitu sulitnya melaksanakan niat versi Imam Syafi'i. Ya kalau yang dipermudah ya seperti saya contohkan tadi itu, saat kita baca Allahu Akbar, hati kita menyuarakan seakan-akan kita juga seakan-akan kita akan sholat 5 waktu, sholat duhur 4 rakaat, kemudian hukumnya fardu, makmuman Allahu Akbar. Oke, paham nggih? Itu saya jawab demikian, dan sekali lagi matur nuwun, pertanyaannya sangat bagus. Kemudian pertanyaan terakhir dari Muhammad Syahrul Ramadan dari kelas 7F. Pertanyaan adalah, Pak, saya mau tanya, kalau sholat subuh sendiri terus lupa kunut dan tidak melaksanakan sujud sahwi, terus hukum sholatnya sah apa tidak, Pak? Saya jawab sholatnya sah. Oke. Orang sholat subuh tanpa kunut, baik sengaja maupun tidak, sholatnya itu sah. Walaupun bagi mereka yang meyakini kunut subuh termasuk sesuatu yang disyariatkan saat sholat, walaupun dia meyakini hal tersebut, tetapi dengan sengaja dia tidak melaksanakan kunut subuh dan tidak melaksanakan sujud sahwi, itu sholatnya sah, tetapi ada pahala yang berkurang bagi mereka yang meyakini kunut subuh itu termasuk hal-hal yang disyariatkan dalam sholat subuh. Tapi bagi mereka yang tidak meyakini, ya beda lagi urusannya. Sekian tadi saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Saya harapkan setelah video ini saya buat semakin banyak teman-teman yang ingin bertanya. Kurang lebihnya, terutama kepada segenap para senior dan para ahli, apabila jawaban saya ada kekurangan, kesalahan, mohon dikoreksi, akan saya benahi untuk ke depan lebih baik lagi. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.